Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film A Walk in the Woods. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan Bill Bryson, Robert Redford. Ia adalah seorang penulis sukses setelah tinggal di Inggris selama bertahun-tahun, dan ia kembali lagi untuk tinggal di New Hampshire bersama istrinya tercinta Catherine Emma Thompson. Setelah wawancara untuk TV, Bill pergi bersama Catherine ke pemakaman. Setelah berbicara dengan janda itu dan menyampaikan belasungkawa, Bill ingin pergi, tetapi Catherine menyuruhnya menemui orang yang ada di sana dan berbicara dengan orang-orang itu. Ketika mereka sampai di rumah, Bill memberitahu Catherine bahwa dia akan jalan-jalan. Saat berjalan, dia menemukan tanda yang bertuliskan, The Appalachian Trail, di mana malam itu, Bill melakukan beberapa penelitian tentang jalan setapak dan menyimpulkan bahwa itu adalah perjalanan sejauh 2000 mil dari Georgia ke Maine. Ketika dia memberitahu Catherine tentang hal itu, dia menyuarakan ketidaksenangannya dengan gagasan itu, tetapi, dia akhirnya mengalah ketika dia memberitahu Bill bahwa dia akan membiarkan dia pergi mendaki jika dia dapat menemukan seseorang untuk pergi bersamanya. Setelah memanggil semua orang yang dia kenal, dia hampir menyerah karena semua orang yang dia panggil menolak ajakannya. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari temannya yang sudah lama hilang, Stephen, Nick Nolte, yang menawarkan untuk pergi bersamanya saat mendaki. Ketika Bill memberitahu Catherine, dia kesal karena dia telah mendengar cerita tentang cara-cara perilakunya Stephen. Bill mengatakan kepadanya bahwa dia setuju untuk melepaskannya jika dia menemukan seseorang yang dia miliki. Jadi dia membiarkannya pergi. Bill dan putranya pergi ke toko perlengkapan mendaki untuk membeli persediaan pada saat perjalanan itu. Penjualnya, Nick Overman, membujuk Bill dengan beberapa perlengkapan berkemah, termasuk ransel dan tenda yang mahal. Kemudian, Bill dan Catherine pergi ke bandara untuk menemui Stephen. Stephen, kelebihan berat badan dan jelas tidak berbentuk mengakibatkan tersandung dari pesawat saat ia akan turun dari pesawat. Ketika dia melihat Bill, mereka berpelukan, dan dia juga memeluk Catherine. Malam itu, Stephen menceritakan kisah keluarga Bill tentang Bill dengan wanita lain di masa lalunya. Bill, yang berada di luar ruangan, masuk dan terkejut karena Stephen memberitahu mereka tentang itu. Catherine bertanya pada Bill mengapa dia merahasiakan cerita-cerita itu, dan dia mengatakan bahwa dia sudah melupakannya. Catherine memberitahu Stephen bahwa dia ingin mendengar lebih banyak tentang cerita ini. Keesokan harinya, kedua pria itu berangkat ke titik awal jalan setapak. Pagi pertama jelas merupakan hari yang paling sulit. Bill memulai dengan kecepatan yang bagus, tetapi Stephen sangat lambat, jadi Bill harus menyesuaikan kecepatannya. Pendaki lain melewati mereka, termasuk kelompok pramuka. Mereka berhenti untuk mendapatkan sesuatu yang bisa mereka makan, yaitu ketika mereka didekati oleh Mary Ellen, Kristen Sal, pendaki yang keras, sombong, dan tahu segalanya. Ia tidak mendaki dengan orang lain karena dia menunjukkan teknik mereka sebagai teknik yang salah dan mengasumsikan bahwa dialah satu-satunya yang mendaki, dengan cara yang benar. Dia ikut dengan Bill dan Stephen, dan terus-menerus membicarakan mereka, bahkan dia memberitahu Bill bahwa dia ditipu di toko peralatan mendaki bahwa penjual pasti melihatnya datang. Malamnya, Bill pergi ke tenda Stephen dengan rencana untuk menyingkirkan Mary Ellen. Mereka setuju untuk bangun pagi dan pergi sebelum dia bangun. Di pagi hari, saat mereka bersiap untuk pergi, Mary Ellen ternyata sudah bangun. Dia bertanya kepada mereka apakah mereka akan pergi, dan mereka mengatakan demikian. Bill bertanya apakah dia ingin mereka menunggunya. Dia mengatakan bahwa dia akan menyusul. Saat dia kembali ke tendanya, Bill dan Stephen turun dari jalan setapak. Dia mulai mengejar mereka, jadi mereka bersembunyi sampai dia lewat dan kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Mereka menemukan pejalan kaki lain yang menuju ke arah yang berlawanan. Dia memberitahu mereka bahwa badai akan datang dan mereka harus bersiap untuk itu. Stephen melihat ke awan dan tidak melihat tanda-tanda badai mendekat. Tiba-tiba saja mereka dilanda badai salju. Mereka akhirnya membuat kemah dan mampu keluar dari badai. Mereka datang ke motel dengan beberapa kabin. Ketika mereka meminta kabin, petugas meja depan memberitahu mereka bahwa yang tersisa hanyalah beberapa ranjang susun di ruang utama. Mereka lalu pergi dan menetap di ranjang mereka. Stephen mengambil tempat tidur atas sementara Bill mengambil bagian bawah. Bill berbaring di tempat tidurnya dan mendongak melihat papan alas tidur Stephen retak karena berat badan Stephen. Tiba-tiba, papan itu patah, Stephen kemudian jatuh dan mengenai Bill. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka sampai ke kota lain. Mereka menuju ke motel setempat di mana pemiliknya Gianni, Mary Steenburgen, mulai mengembangkan perasaan terhadap Bill setelah mereka mengobrol.
Bill memutuskan untuk tidak melakukan apapun dengan Keani, karena dia sudah menikah. Keesokan paginya, Bill dan Stephen pergi ke tempat cucian baju setempat untuk mencuci pakaian. Bill memutuskan pergi ke kamar untuk mendapatkan beberapa persediaan sebelum mereka pergi, tetapi akhirnya jatuh ke dalam lubang lumpur setelah mengambil jalan pintas menghindari penyeberangan jalan raya yang sangat padat untuk sampai ke toko. Stephen tertarik pada seorang wanita yang datang ke tempat cucian baju. Mereka memutuskan untuk bertemu di stasiun pemadam kebakaran hari itu juga. Bill kembali dengan pakaiannya berlumpur dan Stephen menceritakan kisah wanita di tempat cucian baju tadi. Stephen pergi menemui wanita itu sementara Bill pergi makan siang di restoran. Saat dia makan siang, Stephen masuk dan memberitahu Bill bahwa wanita itu sudah menikah dan suaminya sedang mencarinya, Stephen. Jadi, mereka kembali ke motel dan bersiap-siap untuk kembali ke jalan setapak. Tiba-tiba, mereka mendengar ban melengking, ternyata suami dari wanita itu. Dia mengetuk semua pintu di motel, mencoba menemukan Stephen. Mereka dapat menghindari pria itu dengan melarikan diri keluar jendela dari kamar mandi. Mereka kembali ke jalan setapak. Di jalan setapak mereka mengobrol ketika berada di tepi tebing, menghadap pemandangan lanskap yang indah. Mereka memilih untuk berhenti dan akhirnya melakukan percakapan yang mencerahkan tentang masa lalu Stephen sebagai seorang pecandu alkohol dan kesadarannya selama bertahun-tahun. Dia menunjukkan kepada Bill sebotol bourbon yang ada di tasnya. Dia memberitahu Bill bahwa botol itu adalah pengingat bahwa dia bisa minum, tetapi dia memilih untuk tidak meminumnya. Dia menyuruh Bill membuka botol, dan dia melakukannya. Bill mengembalikan botol itu ke Stephen. Stephen mencium bau bourbon di dalam botol lalu menuangkannya. Malamnya, Bill mendengar beberapa suara di hutan. Dia membangunkan Stephen dan bertanya apakah dia mendengarnya. Stephen menganggapnya bukan apa-apa. Bill menyinari semak-semak dan ternyata itu adalah suara dari dua beruang grizzly keluar mulai menciumi sekitar. Stephen ketakutan, tetapi Bill menyarankan agar mereka melawan beruang dan kemudian mereka akan pergi. Dengan kemahnya, mereka mampu tampil lebih besar, membuat keributan, dan berhasil menakuti kedua beruang tersebut. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan melewati tanda yang mengatakan bahwa area khusus ini hanya untuk pendaki berpengalaman. Mereka terus maju dan akhirnya secara tidak sengaja jatuh ke bagian jurang ke bagian kecil dari platform yang menghadap ke sungai di bawahnya. Mereka terjebak karena tidak bisa naik kembali ke atas gunung dan tidak bisa turun karena sungai di bawahnya. Jadi setelah mencoba membuat tali seadanya dengan pakaian mereka, mereka menyerah untuk bermalam. Keesokan paginya, mereka diperhatikan oleh dua pendaki yang mereka temui sebelumnya dalam perjalanan, yang menyelamatkan mereka. Saat mereka terus berjalan, mereka melihat peta yang menyoroti di mana mereka berada di jalan setapak. Peta itu menunjukkan bahwa mereka hanya mendaki sekitar sepertiga dari seluruh jalan panjang setapak dan mereka telah mendaki selama berbulan-bulan, mereka mulai pada bulan April, dan itu sudah setelah Juni. Tidak lama kemudian Bill bertanya kepada Stephen apakah dia ingin pulang. Stephen mengatakan bahwa dia ingin melakukannya. Bill menemani Stephen ke terminal bus tempat mereka mengucapkan selamat tinggal. Bill pulang ke rumah dan memeluk Catherine yang bersyukur. Bill pergi ke ruang kerjanya di mana Catherine meletakkan semua suratnya, termasuk beberapa kartu pos. Kartu pos tersebut berasal dari Stephen, yang menulisnya dalam perjalanan pulang dengan bus. Kartu pos mengomentari berbagai hal penting selama perjalanan, termasuk insiden beruang grizzly. Di kartu pos terakhir, Stephen menulis, "Hai Bill, apa rencanamu selanjutnya?" Bill membuka laptopnya dan mulai menulis buku barunya yang berjudul A Walk in the Woods. Alur pun selesai. Itulah tadi alur cerita film A Walk in the Woods. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Unceledru ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bagi kalian para penggemar traveling atau pencinta alam, kalian tentu ingin menambahkan film berjudul A Walk in the Woods dalam daftar tontonan kalian. A Walk in the Woods adalah film yang memadukan genre dan petualangan. Film asal Amerika Serikat ini dirilis pada tahun 2015 dan diproduksi oleh Route One Films, Wildwood Enterprises, dan Broad Green Pictures. Sebagai sutradara dari film A Walk in the Woods adalah Ken Kwapis. Sementara itu, naskah film ini ditulis oleh Michael Arndt dan Bill Holderman. Uniknya, naskah film ini diadaptasi dari buku memoir yang ditulis Bill Bryson pada tahun 1988 yang berjudul sama, berdasarkan kisah petualangan asli yang pernah ia alami. A Walk in the Woods dibintangi oleh Robert Redford dan Nick Nolte yang memerankan dua tokoh utama dalam film tersebut, yakni Bill Bryson dan Stephen Katz yang menjadi sahabat sekaligus teman seperjalanan Bill dalam petualangannya.
Beberapa aktor lain yang juga tampil film ini diantaranya adalah Emma Thompson yang berperan sebagai istri Bill Catherine Prison. Kemudian, ada Kristen Schaal yang berperan sebagai Mary Ellen, Nick Offerman sebagai Ray Dev, Mary Steenburgen sebagai Gianni, dan Hailey Lovitt sebagai Donna. A Walk in the Woods secara umum berkisah tentang dua orang pria dengan hubungan pertemanan yang rumit karena konflik yang terjadi di masa lalu mereka. Meski keduanya telah berada di usia senja, namun tiba-tiba salah satu dari mereka, Bill, memiliki aspirasi untuk melakukan penjelajahan di salah satu jalur pendakian panjang yang paling populer di negara Amerika Serikat, yaitu Appalachian Trail. Tanpa berbekal pengetahuan dan pengalaman mendaki sebelumnya dan dengan kondisi mereka yang telah berada di usia lanjut, petualangan mereka pun menjadi petualangan yang penuh dengan hambatan dan tantangan. Namun, dari perjalanan itu, keduanya juga menemukan banyak hal mengagumkan yang membuat mereka kembali bisa merenungkan tentang arti kehidupan dari alam yang indah di sepanjang Appalachian Trail. Nah, itulah review dari alur cerita film A Walk in the Woods 2015, yang menceritakan petualangan mencari kedamaian dari alam. Sampai jumpa review cerita film selanjutnya.